Halo sahabat YouTube, salam jumpa dengan saya di channel Razon Wanenur, channel khusus jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Kali ini saya akan berbagi perjalanan saya saat ke Gua Pindul dan Sungai Oyo di Yogyakarta. Bagaimana keindahan dan keseruan kami saat menyelusuri gua dan sungai ini? Simak terus video ini sampai akhir ya. Awal perjalanan kita di parkiran bus yang ada di area wisata Gua Pindul ini. Sebelum kita menyusuri Gua Pindul ini, kita isi perut dulu biar kita ada tenaga dan tidak cepat sakit, karena kita akan bermain air dengan sepuas-puasnya di aliran sungai di dalam gua ini. Kebetulan kita datang ke sini sudah siang hari dan tepatnya pada makan siang, dan menu makanannya di sini sangat enak sekali, makanan khas Jawa. Setelah kita makan, kita siap-siap menuju ke tempat peminjaman jaket pelampung. Jadi di sini semua peserta harus menggunakan jaket pelampung ini supaya kita safety dan tidak tenggelam ya. Pokoknya harus. Kita bisa memilih jaket pelampung yang cocok dengan badan kita. Jangan kita pakai jaket pelampung kecil tapi badan kita besar, tetapi yang sesuai dengan ukuran badan kita supaya pas. Nah, ini sesuai dengan sabta pesona ini harus kita tetapkan. Itu ada aman, tertib, bersih, dan yang lain-lain. Ada 7 ya sabta pesona. Setelah itu siap, kita naik mobil untuk menuju ke pintu gerbang masuk di Gua Pindul. Karena letak parkiran mobil sampai ke pintu gerbang Gua Pindul cukup jauh, jadi kita harus naik mobil ini nih, naik mobil yang terbuka, dan kita let's go naik nih. Ini keseruan kita saat menaik mobil saya videokan. Setelah sampai di depan pintu gerbang Gua Pindul, kita harus membawa ban masing-masing. Selain menggunakan jaket pelampung, kita pun harus menggunakan ban sebagai pelampung untuk bisa capturing di dalam gua sambil menyusurin sungai. Saya memilih ban yang cukup besar dan ini saya dapat langsung saya bawa. Let's go, seru juga loh bawa ban, badan saya ukuran besar harus bawa ban yang besar juga nih. Oh iya, sekedar informasi awal ya, bahwa Gua Pindul ini terletak di Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mencapai lokasi ini dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam ya ke arah Gunung Kidul. Untuk detailnya ya, kita bisa menggunakan Google Map. Insya Allah tidak akan kesasar karena di Google Maps sudah pas arealnya di sini, dan ini sudah terkenal sekali. Untuk jam bukanya setiap hari dari jam 7 hingga jam 5 sore. Retribusi itu 10.000 per orang, dan tiket masuk ke Gua Pindul itu 40.000 per orang, dan untuk rafting ke Sungai Oyo itu 60.000 per orang. Sedangkan untuk parkir seperti biasa motor 5.000, mobil 10.000, sedangkan bus itu di atas 15.000 ya. Kalau bus kalau nggak salah yang besar 25.000. Oke, setelah siap semua, kita satu persatu memasuki sungai ini. Dengan seperti ini cara masukin bannya, kita masukin lalu kita rebahan di sini. Pokoknya ada sensasi sendiri saat kita mau merebah. Gimana rasanya itu, ada khawatir gitu beras langsung basah, kerasa sekali. Saya sempat khawatir di saat ambil video, bisa nggak ya, kok kayaknya agak serem-serem gimana gitu. Nah, aduh mas, akhirnya bisa juga. Pokoknya seru deh sini. Oh iya, kita ketika sudah masuk, kita pun dibuat baris sejajar seperti ini ya, karena guanya ada nanti bagian yang agak sempit, jadi kita tidak boleh berbarengan, tidak baris seperti itu. Jadi kita seperti ini satu baris, nanti diikatkan talinya antara satu ban ke ban yang lain. Oh iya, perlu dicatat ya, saat mau capsubing di sini kita harus siap basah dan dianjurkan untuk menggunakan alas kaki, karena ini kita di areal sungai batu kapur, jadi kita tidak tahu ya, ada juga batu-batu yang tajam, jadi kita lebih amannya menggunakan alas kaki dan pakaian yang aman. Dan kalaupun mau menggunakan HP yang sudah aman anti air, ataupun pakai pelapis anti air untuk HP-nya, sehingga kita bisa mengabadikan video-videonya. Seperti saya ini nih, saya menggunakan HP yang aman tanpa harus takut nanti HP-nya kecebur, dan juga HP-nya harus kalau bisa yang ada ikatan ke badannya, sehingga tidak takut jatuh HP-nya. Ketika jatuh ya sayang juga masuk ke dalam air, nanti nggak bisa kecari deh.
Setelah semua rombongan masuk semua di dalam air dan kita perlahan ditarik untuk menuju ke dalam goa. Ini pintu goanya sudah eksotik banget seperti ini nih. Lapisan batu kapur yang ada stalaktit, stalagmit kalau di bawah ya. Ini stalaktitnya bergantungan dan begitu eksotik dengan warna yang kuning, hijau kecoklatan seperti ini, sangat indah sekali dipandang. Ditambah lagi airnya yang sangat jernih dan ada tetes-tetesan air dari stalaktitnya. Tapi makin ke dalam makin gelap loh. Jadi makin ke dalam makin tidak kelihatan. Untung itu pemandunya sudah membawa senter, jadi kita bisa melihat ke dalam. Jadi ini ya makin ke dalam makin gelap nih, ini kelihatan ya. Tapi batunya ini keras ya dan sangat indah sekali. Pokoknya nggak nyesel ketika kita menelusuri Gua Pindul ini dengan main air seperti ini nih. Ternyata di belakang kita ada grup lain yang baru masuk. Ini saya videokan cepet ya karena gelap nih. Nah, ada senter-senter seperti ini. Setelah kita bergelap-gelapan di dalam Gua Pindul ini, kita lanjutkan, ternyata dapat terangnya juga loh. Dan di sini kita mulai teman-teman itu heboh untuk saling siram-siraman sama sesamanya, sehingga bahasanya total. Ada lagi nih perempuan kan, cewek-cewek kan agak risih kalau dia nggak kena basah. Jadi si cowoknya pada mau pokoknya harus basah semua, ini nih siram-siraman. Kita menyusuri Gua Pindul ini sekitar 45 menit. Dalam panjangnya gua sekitar 300 meter ya. Di dalam gua ini kita dapat melihat ornamen-ornamen cantik seperti batu kristal, moonmail, serta stalaktit dan stalagmit yang indah sekali. Dan katanya sih stalaktit ini merupakan bagian stalaktit terbesar yang ada di dunia. Wow, luar biasa. Di ujung mendekati pintu keluar gua ini kita bisa menemukan sebuah chamber besar laksana kolam dengan lubang gua yang di atapnya. Seperti ini nih, ada lubang di atas dan ada sinar matahari yang masuk ke dalam. Katanya sih pada pagi hari sekitar pukul 9 sampai dengan 10 pagi itu gua ini akan muncul, disebut dengan ray of light atau cahaya surga, sehingga kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Tapi karena kita di sini sudah tengah hari, jadi kita tidak bisa melihat dari cahaya surga ini. Di penghujung gua ini kita keluar akan menemukan suatu bendungan yang disebut dengan Bendungan Banyumoto. Ceritanya sih bendungan ini sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu dan masih ada sampai sekarang, dan bendungan ini digunakan untuk irigasi sawah-sawah yang ada di sekitar sini. Di tempat sini kita bisa berenang-renang sambil bermandi-mandi sepuasnya sebelum kita untuk menyelesaikan kegiatan kita cave tubing di Gua Pindul ini. Dan bagi yang mau uji nyali, ternyata ada tempat di sini untuk loncat. Bagi yang ingin sensasi tersendiri untuk merasakan gimana loncat ke dalam kolam ini, bisa dicoba di sini nih. Ini ada nih temen cowok yang mau mencoba di sini untuk loncat. Tapi kalau perempuan pada takut ya, yang maunya laki-laki itu. Ini kita lihat teman yang mau loncat ini. Setelah kita cukup puas di Bendungan Banyumoto ini, kita lanjutkan ke areal kedua, yaitu kita mau rafting di Sungai Oya. Dan untuk selengkapnya simak di part 2 ya, karena di sini kita durasinya terlalu lama, jadi kita bagi dua, yaitu di part 2 untuk rafting di Sungai Oya. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share karena itu gratis. Terima kasih. Yuk kita next ke Sungai Oya.